Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan di sini akan membahas mengenai virtual reality, di mana beranggotakan saya Deva Kurnia Setiawan. Kenalkan, nama saya Muhammad Hanifal Gifari. Saya Dia Ilham. Jadi di sini kita akan membahas mengenai mengapa terjadinya virtuality, sejarahnya, terus elemen pembentuknya, serta penerapan dari virtual reality, alat-alatnya. Dan sebelum kita masuk, tolong di next. Ya, definisi virtual reality. Baik. Apakah virtual reality? Virtual reality terdiri dari dua kata, yaitu virtual dan reality. Virtual sendiri memiliki arti yaitu memberikan pengalaman, tapi tidak secara nyata. Dan untuk reality memiliki arti yaitu keadaan atau kualitas menjadi nyata. Sesuatu yang ada tanpa bergantung pada hal-hal yang berhubungan dengannya. Sesuatu yang berbentuk hal yang nyata atau aktual. Virtual reality atau VR atau realitas maya adalah teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer, atau biasa disebut computer simulated environment. Suatu lingkungan yang sebenarnya yang ditiru dari suatu lingkungan yang hanya ada dalam imajinasi. Virtual reality adalah program informasi yang imersif atau area yang luas, multisensori yang di-generate melalui komputer, yang men-track pengguna secara real-time. VR sendiri adalah sebuah simulasi komputer realitas, menggunakan grafis 3D dan efek suara, dengan antar muka pengguna seperti kacamata khusus dan sarung tangan, untuk menciptakan lingkungan manusia hidup untuk hiburan, eksperimentasi, dan pelatihan. Teknologi ini memungkinkan seseorang melakukan suatu simulasi terhadap suatu objek nyata, dengan menggunakan komputer yang mampu membangkitkan suasana tiga dimensi, sehingga membuat pemakai seolah-olah terlibat secara fisik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah virtual reality. Morton Hellick menulis pada tahun 1950 tentang teater pengalaman, yang dapat meliputi semua indera dengan suatu cara efektif, sehingga menarik penonton ke dalam kegiatan di layar. Ia membangun suatu prototipe dari visinya yang dinamakan Sensorema pada tahun 1962, bersama dengan 5 film pendek untuk dipertunjukkan di dalamnya dengan melibatkan berbagai indera, seperti indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan. Pada tahun 1968, Ivan Sutherland dengan bantuan dari siswanya yang bernama Bob Scroll menciptakan apa yang secara luas dianggap sebagai pendahulu dari virtual reality dan sistem. Alat itu primitif, baik dalam kaitan dengan alat penghubung, pemakai, dan realisme. Dan HMD untuk dikenakan oleh pemakai sangatlah berat, sehingga harus digantungkan. Teknologi virtual reality yang lebih awal adalah peta bioskop Aspen, yang diciptakan oleh MIT pada tahun 1977. Programnya adalah suatu simulasi kasar tentang kota Aspen di Colorado. Di sana, para pemakai bisa mengembara dalam salah satu dari 3 musim, yaitu musim panas, musim dingin, dan musim semi. Baik, jadi di sini kita akan membahas mengenai mengapa teknologi VR tercipta. Teknologi realitas virtual atau VR diciptakan untuk memungkinkan orang untuk berinteraksi dengan lingkungan dan situasi yang berbeda melalui penggunaan teknologi visual dan audio. Teknologi ini memperkenankan orang yang mengalami dunia virtual yang didesain untuk meniru dunia nyata. VR dapat digunakan untuk berbagai alasan, seperti menawarkan pengalaman hiburan yang lebih realistis, memberikan latihan profesional, dan meningkatkan pengalaman belajar. Virtual reality juga dapat digunakan untuk membantu orang dengan masalah kesehatan mental dan fisik, membantu dalam penyidikan medis, dan membantu dalam pengambilan keputusan. Selain itu, VR juga dapat membantu dalam upaya pengembangan produk, pemasaran, dan pengalaman pelanggan. Di bidang mana teknologi VR digunakan? Teknologi VR dapat digunakan di berbagai bidang, termasuk 1. Bidang media dan hiburan, 2. Bidang medis dan kedokteran, 3. Bidang militer, 4. Bidang transportasi, 5. Bidang teknik dan otomotif, 6. Bidang
ekonomi, dan 7 bidang pendidikan. Nah, berikut adalah implementasi dari aplikasi virtual reality. Di bidang manufaktur, terdapat pengujian rancangan, prototipe semu, analisis ergonomik, simulasi semu, dan perakitan. Produksi dan pemeliharaan arsitektur, perancangan gedung, militer, pelatihan pilot, astronot, mengemudi, simulasi, dan peperangan. Kedokteran, pelatihan pembedaan, terapi fisik, penelitian atau pendidikan, studi tentang topan, konfigurasi galaksi, pengujian matematika kompleks. Hiburan, museum virtual, permainan balap, simulasi pertempuran udara, taman virtual, simulasi ski, dan lain-lain. Aplikasi virtual reality, salah satu contoh di bidang yang tadi saya sampaikan, aplikasi virtual reality yang digunakan pada saat ini yaitu di bidang militer. Virtual reality dipakai untuk melakukan simulasi latihan, simulasi perang, dan simulasi terjun payung, dan sebagainya. Di mana dengan pemakaian teknologi ini bisa lebih menghemat biaya dan waktu membandingkan dengan cara konvensional. Bagaimana cara kerja virtual reality? Pemakaian melihat suatu dunia semu yang sebenarnya berupa gambar-gambar yang bersifat dinamis. Melalui perangkat handphone atau speaker, pemakai dapat mendengar suara yang realistis. Melalui headset, glove, dan walker, semua gerakan pemakai dipantau oleh sistem dan sistem diberikan reaksi yang sesuai sehingga pemakai seolah merasakan sedang berada di situasi yang nyata, baik maupun fisik maupun psikologis dan mental. Efek negatif dari virtual reality. Orang yang terlibat dalam penggunaan sistem ini kerap mengalami gangguan disebut cyber kinexis, hack, comes, dan meliputi hal tersebut. Penderita akan merasakan ketegangan mata dan bahkan disertai rasa pusing. Terkadang penderita secara psikologis masih terbawa pada suasana semua yang diciptakan oleh sistem virtual reality maupun walaupun telah kembali ke dunia nyata. Dan berikutnya akan dilanjutkan oleh Ilham. Oke, selanjutnya yaitu elemen virtual reality. Yang pertama ada virtual world atau dunia virtual, yaitu konten dari sebuah medium yang diberikan. Ini bentuknya seperti berupa screenplay dan juga ada aktor yang memperagakan permainan, memungkinkan kita untuk mengalami virtual world. Yang kedua ada immersion, yaitu sensasi berada di dalam sebuah lingkungan. Dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pertama ada mental immersion, yang disebut juga suspension of disbelief. Kedua, physical immersion, secara badan atau fisik memasuki media. Yang ketiga, mentally immersed, sensasi user berada di dalam virtual environment. Immersion terdiri dari dua komponen utama, seperti yang dinyatakan oleh Jonathan Stewart, yakni kedalaman informasi dan luasnya informasi. Ketika pengguna sedang menggunakan simulasi dan interaksi antara pengguna dan lingkungan virtual berlangsung, kemudian sejumlah kualitas data diterima dalam sinyal. Informasi ini disebut sebagai kedalaman informasi. Kedalaman informasi tentu dapat mencakup apa saja dan segala sesuatu mulai dari resolusi display unit, kualitas grafis, efektivitas audio dan video, dan juga yang lainnya. Jonathan Stewart juga mendefinisikan luasnya informasi sebagai jumlah dimensi indera yang disajikan secara bersamaan. Setiap lingkungan virtual dapat ditunjuk seperti memiliki kedalaman informasi yang lebih luas setiap kali merangsang semua indera manusia. Efek audio dan visual adalah sebagian besar diteliti dalam menciptakan lingkungan virtual yang baik. Ini dianggap sebagai faktor utama yang dapat merangsang semua organ indera pengguna. Oke, selanjutnya.
Rasa sentuhan diberi prioritas lebih dan lebih karena telah menjadi faktor dominan untuk merangsang manusia. Sistem tersebut yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi melalui sentuhan yang dikenal sebagai sistem baptik. Sentuhan. Selanjutnya. Yang ketiga ada sensory feedback, yaitu informasi mengenai virtual world ditampilkan ke indera user. Ini bersifat secara visual, audio, atau sentuhan. Yang keempat ada interactivity, atau disebut juga virtual world merespon aksi user. Ada komputer membuat hal ini menjadi mungkin dan juga diproses secara real time. Selanjutnya, software di dalam virtual reality yang menggunakan yaitu bahasa komputer yang berbeda dan browser website yang dikembangkan seperti contohnya yaitu pertama Virtual Reality Modeling Language atau VRML. Ini merupakan bahasa pemodelan 3 dimensi untuk web. Yang kedua yaitu ada 3DML. Ini merupakan bahasa pemodelan 3 dimensi di mana pengguna dapat mengunjungi tempat atau situs web melalui browser internet. Selanjutnya, yang ketiga ada juga X3D, yaitu bahasa yang menggantikan VRML sebagai standar untuk menciptakan lingkungan virtual di internet. Yang keempat ada juga nama Collaborative Design Activity, atau disebut juga COLADA, yaitu sebuah format yang digunakan untuk memungkinkan penyusunan file dalam program 3 dimensi. Beberapa oke, selanjutnya yaitu Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Hanif. menggunakan perangkat input yang paling umum ada seperti joystick, force box atau tracking balls, control wands, data gloves, voice recognition, motion trackers atau body switch, dan treadmills. Berikut adalah contoh-contoh alat-alat VR seperti yang gambar di kiri itu adalah head-mounted display, dan seperti yang gambar pada kanan adalah glove atau data sarung tangan. Baik, sekian dari kelompok kami. Tadi kita sudah menyinggung tentang definisi, mengapa terbentuknya, sejarah, dan elemen pembentuknya, serta alat implementasi dari VR tersebut. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.